bendahara di Kes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjerat kasus tindak pidana korupsi, yakni penggelapan uang negara. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kita langsung saja ngobrol dengan Bang Aldi. Selamat siang, Bang. Siang. Bang, mungkin bisa dijelaskan motif dan terkait kasus ini seperti apa, Bang? Silakan. Baik. Selamat siang pemirsa Bangka Pos. Jadi motif dari perbuatan saudara IV, tersangka IV ini adalah dengan melakukan penggelapan uang negara, yaitu uang rumah tangga dari Dinas Kesehatan, khusus lagi dana UPT di RSUP Provinsi Bangka Belitung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bangka Belitung. Itu mungkin itu motif utamanya. Dan mungkin besaran uang negara berapa yang digelapkan oleh IP ini, dan mungkin bagaimana cara IP bisa menggelapkan uang ini? Baik. Jadi sesuai dengan pengakuan saudara IV pada saat BAP di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, uang negara yang digunakan oleh saudara IV ini berjumlah 1,28 miliar, ya. 1,28 miliar, di mana motifnya beliau melakukan laporan fiktif kepada atasannya, yang kemudian selisih dari uang yang ditransfer kepada UPT tadi itu ditransfer ke rekening pribadi saudara IV. Kemudian membuat laporan fiktif kepada kepala dinas ataupun ke Kasubag Keuangan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali, karena dinilai masih wajar-wajar saja, dan dilihat oleh para atasannya seimbang, ya, antara uang ditransfer dengan yang dilaporkan itu seimbang. Jadi atasan tidak menganggap itu tidak ada terjadi masalah, dan beliau juga melakukan transfer ke rekening pribadi itu tidak sekaligus banyak, jadi bertahap, berkali-kali. Mulai dari kapan itu, Bang? Kalau mulainya itu mungkin pertengahan 2021 lah, ya, sekitar Agustus sampai Desember gitu. Jadi beliau melakukan transfer ke rekening pribadi itu pun tidak langsung sekaligus, jadi bertahap, mungkin 10 juta, 20 juta, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan oleh atasannya. Tapi tersangka ini sendiri atau ada rekanan lain yang diajak untuk melakukan penggelapan itu, bagaimana, Pak? Baik, jadi saudara IV pun mengakui di depan penyidik bahwa beliau melakukan perbuatan ini tunggal karena saudara IV ini adalah bendahara pengeluaran. Jadi untuk urusan internal ataupun untuk urusan biaya operasional di rumah sakit ataupun di UPT itu kewenangan beliau untuk melakukan transfer. Dan kemudian apa yang sudah dikeluarkan, uang yang sudah dikeluarkan itu nanti akan dilaporkan ke kepala dinas ataupun kepada Kasubag Keuangan. Ya, tadi seperti saya bicarakan, beliau melakukannya itu melaporkannya itu yang tidak semestinya. Jadi ada markup lah di sini, yang selisih dari markup tadi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepentingan pribadi itu, ya. Kenapa dorongan bisa ngelakuin penggelapan ini, Bang? Baik. Jadi sesuai dengan pengakuan tersangka, beliau melakukan ini karena terjepit oleh pinjol. Pinjol itu, debt collector dari pinjol itu sudah melakukan ancaman untuk menyebarkan permasalahan beliau ini ataupun aib-aib beliau kepada teman-teman terdekat. Ya, kita tahu lah, ya, kalau pinjol itu pasti ancaman-ancamannya sangat luar biasa sehingga orang sangat ketakutan. Bahkan saudara IV ini pernah bercerita kepada saya, beliau sempat melakukan percobaan bunuh diri. Itu cukup tertekan juga. Nah, karena tertekan oleh pinjaman online ini. Jadi itu sangat ini beliau, tapi alhamdulillah beliau mengurungkan niatnya karena masih berpikir ada anak dan istri yang masih menyayangi beliau, dan beliau akhirnya siap untuk menghadapi permasalahan ini, baik permasalahan pinjol ataupun permasalahan hukum yang saat ini dijalani. Tapi untuk pinjol sendiri sebenarnya sudah selesai. Beliau sudah selesai dan beliau melunaskannya itu menggunakan uang yang digelapkan tadi, gitu. Penyelesaian kasus ini sendiri seperti apa, Bang, dari pihak penasihat hukumnya mungkin? Baik, jadi saudara IV ini dijerat oleh Kejaksaan Tinggi dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan pasal 8 Undang-Undang Tipikor. Jadi penyidik sejauh ini kelihatannya masih melihat pasal mana yang lebih tepat yang akan dikenakan oleh
eh, oleh saudara Ivi ini. Tapi kalau kami sebagai penasihat hukum lebih berpendapat lebih cocok atau lebih tepatnya itu adalah pasal 8 Undang-Undang Tipikor, yaitu masalah penggelapan uang negara. Jadi ancamannya kalau 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 tidak salah itu paling sedikit 4 tahun, paling lama 15 tahun dan denda 150 juta. Itu kami anggap lebih cocok karena apa? Beliau melakukannya secara sendiri dan tanpa ada bantuan dari manapun, tanpa ada keterlibatan dari pihak manapun. Jadi kalau kami penasihat hukum mengupayakan nanti ya, baik di persidangan nanti akan mengarahkan ke sana nanti. Ya. Upaya IP sendiri seperti apa? Ini kan ada uang negara nih yang akan dikembalikan ke depannya atau gimana? Ya, jadi saudara IV juga sebenarnya sebelum permasalahan ini mencuat, saudara IV juga sebenarnya sudah berusaha untuk melakukan pengembalian uang negara tersebut. Ya, dengan cara menjual tanah keluarga atas persetujuan keluarga sendiri yang ada di Belitung. Cuman karena memang belum ada yang beli mungkin ya, jadi sampai dengan 31 Desember sampai batas akhir beliau harus mengganti uang tersebut, tidak juga ada pembeli sehingga akhirnya beliau tidak dapat mengganti uang tersebut. Namun walaupun demikian kami sebagai penasihat hukum tetap mengupayakan mendorong saudara IV ini untuk mengganti uang negara tersebut. Bagaimanapun caranya nanti akan kita upayakan sehingga nanti mudah-mudahan menjadi pertimbangan dari pihak Kejaksaan Tinggi ataupun hakim itu mengurangi tuntutan atau putusan hakim nanti. Kita harapkan begitu karena beliau secara etikat baik sebenarnya sudah ada. Cuman karena memang timingnya kurang tepat ataupun karena belum mendapat uang tadi, jadi sehingga beliau tidak dapat sampai saat ini belum bisa mengembalikan negara. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan bisa nanti.